Atul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Nah, kemudian dalam penjara datanglah dua pemuda yang sama-sama dimasukkan dalam penjara, ya. Yang mana pemuda tersebut meminta kepada Yusuf alaihissalam untuk mengkabarkan ta'wil daripada mimpi mereka berdua. Yang satunya bermimpi memeras anggur menjadi khamr. Yang satunya lagi bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya, kemudian datang burung mematok roti tersebut. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kenapa dua pemuda ini bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang ta'wil dari mimpi? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka ketika bersama Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara mengetahui bagaimana akhlak mulianya Nabi Yusuf, ya. Dan waktu itu berkembang pembahasan ataupun ramai orang berbicara tentang takwil mimpi. Maka mereka menanyakan mimpi mereka berdua kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf sebelum menjawab tentang tafsir daripada mimpi tersebut, beliau mengajak mereka, menyadarkan mereka tentang tauhid, menyadarkan mereka tentang bahwasanya Tuhan yang satu, yang esa itu yang lebih berhak untuk diibadahi daripada Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka berikan nama-nama Tuhan-Tuhan tersebut yang tidak ada hujjah, tidak ada keterangan dari Allah Ta'ala tentang kebenaran Tuhan-Tuhan tersebut. Nah, kemudian di ayat ke-41 Allah Ta'ala berfirman menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sahibas sijni, wahai dua sahabatku yang ada di dalam penjara. Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Adapun di antara kalian berdua, kalian nanti akan menuangkan khamr kepada tuannya. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu tayru min ra'sihi. Adapun yang satunya di antara kalian akan disalib, akan disalib dan nanti akan datang burung pemakan bangkai yang akan mematok kepalanya. Subhanallah. Faqudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Maka sungguh perkara ini akan diputuskan, perkara apa-apa yang kalian tanyakan kepadaku. Subhanallah. Jadi Nabi Yusuf mengkabarkan kepada mereka berdua bahwasanya di antara mereka, di antara tafsir daripada mimpi mereka, bahwasanya di antara mereka nanti akan kembali bekerja kepada tuannya, menuangkan minuman, yang satunya lagi akan dibunuh, disalib, dan datang burung akan mematok-matok kepalanya. Dan Nabi Yusuf tidak menyebutkan satu siapa yang selamat dan satu siapa yang meninggal. Subhanallah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-42, wa qala lil ladzina dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbika fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada salah satu sahabatnya, yang nanti dia akan selamat. Subhanallah. Dan beliau mengatakan, udhkurni inda rabbik. Nanti kalau kamu selamat, sebut namaku di depan Tuanmu. Ceritakan tentang kondisiku bahwasanya aku ini dizalimi, aku tidak bersalah. Fa ansahu syaitan, tapi syaitan telah membuatnya lupa. Subhanallah. Jadi sahabatnya ini nanti dibebaskan dan dia lupa tentang Yusuf, menunjukkan dia tidak terlalu memandang Yusuf menjadi orang besar, tidak. Subhanallah. Ketika dia keluar daripada penjara, dia lupa tentang Yusuf. Dia tidak ceritakan kondisi Yusuf di penjara kepada tuannya. Dan ini merupakan hikmah. Kenapa Allah Ta'ala buat orang tersebut lupa. Kalaulah memang orang tersebut langsung mengkhabarkan kondisi Yusuf, bisa jadi sang raja langsung bebaskan Yusuf. Akan tapi Allah Ta'ala buat sesuatu yang lain yang lebih hebat daripada itu. Subhanallah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-43, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Berkata sang raja, sang raja bermimpi dengan mimpi yang membuat dia terkesan, yang membuat dia tidak bisa tidur lagi. Berkata sang raja,
Sungguh aku melihat dalam mimpiku ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan aku melihat ada 7 tangkai atau 7 bulir daripada gandum yang hijau, dan ada 7 tangkai daripada gandum yang kering. Subhanallah. Ya ayyuhal malak, kemudian sang raja pun mengumpulkan ya pegawai-pegawainya, menteri-menterinya, ya, penggawa-penggawanya, dan sang raja berkata, wahai para menteri-menteriku, aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'yaya ta'burun. Tolong kabarkan kepadaku, ya, takwil tafsir daripada mimpiku ini, jika kalian mampu untuk menafsirkannya. Subhanallah. Ya. Maka mereka pun berkata di ayat selanjutnya, qalu adghasul ahlam. Ya, padahal waktu itu berkembang ramai orang, ya, berkembang lagi digandrungi menafsirkan mimpi-mimpi. Maka daripada itu Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana tafsir takwil daripada mimpi beliau tepat. Ya, mereka mengatakan adghasul ahlam. Ini mimpi yang ruwet. Adghas, yakni sesuatu yang ruwet, yang tidak bisa ditarik benang merahnya. Mimpi Anda ini mimpi yang susah, ya, mimpi yang kosong belaka. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alamin, dan kami tidak mampu menafsirkan ataupun ya menakwilkan mimpi ini, wahai raja. Subhanallah. Maka ketika mereka berbicara tentang mimpi, dan tentunya ya pemuda teman daripada Nabi Yusuf yang dipenjara, yang dibebaskan, yang tugasnya adalah menuangkan minum raja, berada di samping raja. Dia ingat ketika sang raja berbicara tentang mimpi, ingat tentang Yusuf, temannya yang dipenjara, yang pernah menakwilkan mimpinya dan tepat. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala kisahkan di ayat selanjutnya, wa qala alladhi naja minhuma, maka berkata salah satu di antara 2 orang sahabat daripada Nabi Yusuf yang selamat, yang dibebaskan, waddakara ba'da ummatin, ya, dia ingat setelah sekian lama, sekian tahun. Ada yang menyebutkan 10 tahun, ada yang menyebutkan 7 tahun. Subhanallah. Gara-gara dia lupa menyebutkan Yusuf di hadapan raja, Nabi Yusuf harus mendekam, ditambah lagi masa hukuman 7 tahun. Ya, subhanallah. Ana unabbiukum bita'wilihi farsiluni. Maka pemuda ini, laki-laki ini, ya, yang tugasnya menuangkan minum raja, mengatakan, aku mengetahui siapa yang bisa menakwilkan mimpi ini, utuslah aku untuk menemuinya. Subhanallah. Dia berkata kepada sang raja. Maka diutuslah orang tersebut untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, ya, berada di penjara. Subhanallah. Yusufu ayyuhas siddiq, maka berkata ya utusan raja ini, ya, wahai Yusuf, seorang yang jujur, yang benar, aftina fi sab'in bakaratin simanin yakuluhunna sab'un ijaf. Tolong kabarkan kepadaku mimpi sang raja, ya, di mana ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Wa sab'in sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan ada 7 tangkai bulir daripada gandum yang hijau, serta ada 7 tangkai ataupun bulir gandum yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku nanti kembali kepada manusia mengkhabarkan mimpi ini, mimpi sang raja ini, agar mereka mengetahui takwilnya. Subhanallah. Ya, lihatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada orang tersebut yang dibebaskan dari penjara untuk menyebutkan dirinya di hadapan raja, kemudian dia lupa. Kemudian dia datang kembali kepada Nabi Yusuf alaihissalam meminta agar ditakwilkan mimpi raja. Ya, ketika dia datang, Nabi Yusuf tidak marah-marah kepada dia, menunjukkan bagaimana sifat pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga bagaimana ya pasrahnya dia dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Ya, ketika pemuda ini meminta agar ditakwilkan mimpi sang raja, Nabi Yusuf langsung menjawabnya, tidak mengungkit-ungkit, tidak bertanya kenapa kamu kemarin tidak, ya, memberitahukan kepada raja tentang kondisiku, tentang bagaimana aku dizalimi di dalam penjara. Tidak. Akan tapi Nabi Yusuf langsung menyebutkan takwilnya, dan tidak hanya itu, tidak hanya takwil, akan tapi Nabi Yusuf menyebutkan solusi daripada perkara takwil mimpi daripada sang raja, bahwasanya nanti akan ada 7 tahun ke depan masa-masa emas mereka memanen,
ya, hasil tanaman mereka dipanen, ya. Kemudian setelah itu 7 tahun ke depannya lagi terjadi kekeringan. Nah, qala, maka berkata Nabi Yusuf, tazra'una sab'a sinina da'aban, ya, maka hendaknya kalian menanam tanaman kalian selama 7 tahun, ya, terus menerus. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi. Ketika kalian panen gandum-gandum kalian, maka biarkan dia pada tangkainya, simpan, ya, membiarkan pada tangkainya supaya awet. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian makan nanti. Jadi berhemat-hematlah kalian, ya. Kalau kalian panen selama 7 tahun ini, simpanlah, jangan dihabiskan, ya, dan simpan dalam keadaan, ya, bersama dengan tangkainya agar awet. Subhanallah, karena nanti akan ada 7 tahun masa paceklik, masa kekeringan yang kalian tidak akan bisa memanen lagi, gagal panen. Naam. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Kemudian berkata Nabi Yusuf melanjutkan, karena sungguh nanti akan datang tahun-tahun, ya, yang sulit, 7 tahun yang sulit. Ya'kulna ma qaddamtum, 7 tahun ini akan menghabiskan ataupun memakan, ya, persediaan lumbung-lumbung kalian, ya, bahan makan kalian. Subhanallah. Naam, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit kalian yang kalian simpan. Jadi 7 tahun masa kekeringan ini akan menghabiskan ataupun memakan 7 tahun simpanan mereka, kecuali, ya, apa-apa yang mereka simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas wa fihi yasirun. Kemudian datang setelah itu tahun di mana manusia pun bisa bercocok tanam karena hujan, ya, turun hujan, dan juga wa fihi yasirun, mereka bisa memeras anggur, menunjukkan setelah 7 tahun kekeringan akan ada tahun-tahun kembali normal, mereka bisa bercocok tanam dan mereka bisa memeras anggur. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di antara penjelasan para ulama kenapa Allah Ta'ala sebut kisah ini sebagai ahsanul qasas, sebagai sebaik-baik kisah, karena perubahan kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Subhanallah. Perubahan dari kondisi di mana Nabi Yusuf bahagia bersatu dengan keluarganya bersama Bunyamin, saudaranya seibu, dan juga bersama ayahnya, kemudian berpindah, dipisah. Subhanallah. Kemudian nanti akan bersatu kembali. Perubahan dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Ujian ketika saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencampakkannya, membuangnya di sumur. Kemudian ujian dia menjadi seorang budak, menjadi seorang pelayan. Kemudian datang ujian lagi, ya, dia digoda oleh istri majikannya. Kemudian datang ujian lagi, dia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian datang ujian lagi, ditambah 7 tahun di penjara. Subhanallah. Kemudian perubahan kondisi dari kondisi, ya, manusia waktu itu bisa memanen tanamannya, kemudian berpindah pada kondisi di mana mereka tidak bisa memanen tanamannya karena musim kekeringan, musim paceklik. Kemudian berpindah lagi pada kondisi yang normal kembali. Subhanallah. Ini di antara penjelasan para ulama tentang indahnya kisah daripada Yusuf ini. Naam. Kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-50, ya, maka kembalilah utusan daripada sang raja ini, ataupun seorang tukang yang menuangkan minuman raja yang dulu pernah menjadi sahabat Yusuf di penjara. Dia pun menceritakan takwil daripada Nabi Yusuf kepada sang raja. Dan sang raja begitu terkesima, begitu takjubnya mendengar penakwilan ini. Subhanallah, yang mana para menteri-menterinya, penggawa-penggawanya tidak sanggup untuk menakwilkan mimpinya. Yang mereka mengatakan bahwasanya mimpi raja ini adghasul ahlam, mimpi yang ruwet. Subhanallah, sementara Yusuf bisa mentakwilkannya. Maka berkata raja, wa qala al-malik, berkata sang raja. Subhanallah. Dan di sini disebutkan al-malik sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, ya, bahwasanya menjadi penguasa Mesir waktu itu bukan bangsa Kipti. Walaupun di sini ada khilaf di antara para ulama, karena gelar bagi raja-raja bangsa Kipti adalah Fir'aun, sementara di sini disebut sebagai Al-Malik. Lalu siapa yang menjadi penguasa waktu itu? Disebutkan dalam kitab tafsir beliau bahwasanya menjadi penguasa yakni suku Hyksos, ya, keturunan dari Kan'an. Jadi termasuk masih bangsa Arab, bukan dari bangsa Kipti. Nanti ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Mesir dikuasai oleh bangsa Kipti yang menjadi raja-raja
mereka adalah para Fir'aun. Nah, wa qala al-maliku, berkata sang raja, "Utuni bihi, datangkan dia kepadaku." Yang datangkan temanmu yang bisa mentakwilkan mimpiku ini kepadaku. Subhanallah. Falamma ja'ahu ar-rasulu, maka diutuslah utusan untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, ya, mengkabarkan agar Nabi Yusuf datang kepada sang raja. Qala, maka berkata Yusuf, "Irji ila rabbika." Kembalilah kepada tuanmu, kepada sang raja. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Mintalah kepada sang raja untuk bertanya kepada para wanita-wanita yang ada di istana, yang mereka melukai tangan-tangan mereka, mengiris-iris tangan mereka. Apa yang terjadi? Ya, apa kejadiannya sesungguhnya yang menyebabkan aku di penjara? Inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguh Tuhanku, ya, maha mengetahui tentang tipu daya mereka. Subhanallah. Sebelum Nabi Yusuf bebas keluar dari penjara, beliau ingin, ya, membersihkan nama baiknya yang selama ini sudah tercemar, ya, tersebar bahwasanya Nabi Yusuf menggoda istri daripada majikannya. Dan ini merupakan tipu daya Imra'atul Aziz dan juga para wanita-wanita yang ada di istana. Jadi Nabi Yusuf ingin sang raja mengklarifikasi, ya, bertanya kembali kepada para wanita-wanita tentang kejadian yang sebenarnya. Subhanallah. Maka dikumpulkanlah para wanita-wanita ini yang ada di istana, termasuk Imra'atul Aziz, ya. Subhanallah. Qala, maka berkata sang raja di hadapan para wanita-wanita yang dulu pernah menggoda Yusuf, "Ma khatbukunna idrawatunna Yusufa an nafsihi." Ya. Bagaimana keadaan kalian sesungguhnya ketika kalian menggoda Yusuf untuk menyerahkan dirinya kepada kalian? Qulna hasanillah, mereka mengatakan, maha sempurna ciptaan Allah. Ma alimna alaihi min su'in. Tidaklah kami mengetahui tentang Yusuf keburukan, tidak ada keburukan bagi yang ada pada Yusuf. Subhanallah. Mereka mengakui bahwasanya Nabi Yusuf tidak bersalah, ya. Qalat imra'atul aziz, kemudian berkatalah wanita yang pernah menggoda Yusuf ini, ya. Qalatil imra'atul aziz, maka berkata istri sang aziz, sang menteri, "Al-ana hasal haq." Hari ini akan dibuka kebenaran sesungguhnya. Subhanallah, dia telah merobek tirai kedustaan yang selama ini dia tutupi, yang menyebabkan Yusuf berada di penjara bertahun-tahun. Subhanallah, hari ini akan kubeberkan berita yang sebenarnya. Ana rawattuhu an nafsi, aku yang menggodanya, aku yang merayunya agar dia menyerahkan dirinya kepadaku. Subhanallah. Wa innahu ana rawattuhunna an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Dan dia termasuk orang-orang yang jujur dan dia tidak mau ketika aku goda, ketika aku rayu. Subhanallah. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu. Ya, itu disebabkan agar dia, sang menteri, tahu bahwasanya aku tidak berkhianat kepadanya. Bil ghaibi, ketika dia tidak ada. Ada yang mengatakan ini perkataan Yusuf, ada yang mengatakan ini perkataan, ya, istrinya. Dia katakan sebenarnya, katakan ini di hadapan para, ya, wanita-wanita dan juga di hadapan para raja, di hadapan raja dan tentunya di hadapan para pengawal-pengawalnya, ya, bahwasanya dialah yang bersalah, dia yang merayu Yusuf agar supaya suaminya tahu bahwasanya dia tidak sempat berzina, dia hanya sekedar merayu, kemudian Yusuf tidak mau. Wa annallaha la yahdi kaidal khaibin, ya, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sungguh Allah taala tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berkhianat. Subhanallah. Wa ma ubarri'un nafsi, dan aku tidak menganggap diriku suci, ya. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena sungguh jiwa ini condong untuk mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Maka bersihlah nama Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Kemudian beliau pun keluar dari penjara dalam kondisi bersih namanya, ya. Nah, maka dia pun dipanggil oleh sang raja. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Ya, berkata sang raja,
ituni bihi au utuni bihi, datangkan dia kepadaku, datangkan Yusuf kepadaku, ya, astakhlisu lin nafsi, aku ingin dia menjadi orang terdekatku, yakni orang yang menjadi, ya, tempat curhat sang raja ataupun bermusyawarah. Subhanallah. Falamma kallamahu, ketika sang raja berbicara dengan Yusuf alaihissalam dan mengetahui bagaimana, ya, akhlak Yusuf dan bagaimana, ya, kecerdasannya, ya, qala innakal yauma ladaina makinun amin. Maka berkata sang raja, sungguh engkau hari ini akan menjadi seorang yang diberikan amanah, diberikan jabatan. Subhanallah. Jadi Yusuf tidak meminta jabatan, raja yang menawarkan kepadanya jabatan, ya. Ketika ditawari jabatan, maka Nabi Yusuf alaihissalam memilih jabatan yang cocok untuk dia, ya. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Berkata Nabi Yusuf, kalau begitu jadikan aku, ya, untuk mengurusi perbendaharaan daripada negeri Mesir ini. Subhanallah, mengurusi perbendaharaan, keuangan, termasuk di dalamnya ini logistik, bahan pangan, ya, di negeri Mesir. Inni hafidun alim, karena sungguh aku termasuk orang-orang yang, ya, menjaga dan mengetahui. Subhanallah. Disebutkan para ulama, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam memilih menjadi bendahara kerajaan, yang membawahi keuangan dan juga membawahi logistik, bahan makan yang ada di kerajaan Mesir. Karena beliau, ya, berkenaan dengan takwil mimpi sang raja. Karena ini berkaitan dengan, ya, kehidupan masyarakat banyak. Bahwasanya nanti akan ada 7 tahun kekeringan. Kalau ini tidak dihandle masalah ini, masalah pangan dan masalah keuangan dengan orang yang pas, akan dikhawatirkan banyak yang mati kelaparan nanti. Maka beliau memilih, ya, menduduki posisi ini. Subhanallah. Nah, demi kemaslahatan orang banyak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya pada ayat ke-56, wa kadzalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami jadikan Yusuf alaihissalam memiliki kedudukan di negeri Mesir, ya, yatabawwa'u minha haitsu yasha, yang dia pun bisa bepergian kemanapun dia mau, ya, dia memiliki kekuasaan. Subhanallah. Ya, lihatlah bagaimana perubahan yang awalnya dia Yusuf alaihissalam mendekam di penjara, tidak bisa bebas kemana-mana. Kemudian setelah itu dia menjadi seorang menteri bagian keuangan, bagian bendahara, raja, yang dia bebas untuk pergi kemana-mana. Dia berkeliling negeri Mesir untuk melihat stok pangan, ya, dan juga mengontrol bahan makanan serta keuangan kerajaan. Subhanallah, untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan ke depan. Nah, nusibu birahmatina man nasa, yang kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa yang kami kehendaki. Wala nudi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan sia-siakan, ya, pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Yani Allah Ta'ala berikan, ya, balasan di dunia sebelum Allah Ta'ala berikan balasan di akhirat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Balasan, ya, disebabkan karena kesabarannya menghadapi setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Subhanallah. Kesabaran, baik kesabaran ittirari, kesabaran dalam keadaan terpaksa dia harus menerima ketika dia harus dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kesabaran ketika dia harus dijual dan dijadikan sebagai sebagai budak. Kemudian kesabaran dalam bentuk ikhtiari ketika dia harus, ya, meninggalkan kemaksiatan ketika digoda istri majikannya. Kesabaran ketika dia dijebloskan ke dalam penjara yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala balas di dunia dalam bentuk kemuliaan menjadi seorang menteri, ya. Wal ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sungguh, ya, balasan nanti di akhirat itu lebih banyak bagi orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Nah, kemudian yang Allah Ta'ala muliakan, jadilah Nabi Yusuf sebagai bendahara ataupun menteri keuangan di kerajaan Mesir. Maka terjadilah, ya, setelah 7 tahun masa-masa mereka bisa memanen dan bercocok tanam, ya, masa keemasan mereka memanen daripada
hasil tanaman-tanaman mereka, gandum-gandum mereka. Kemudian masuklah 7 tahun masa kekeringan. Subhanallah. Dan masa kekeringan ini tidak hanya melanda Mesir, tapi merata, menyeluruh sampai kota-kota ataupun negara-negara ya tetangga daripada Mesir, termasuk negara di mana Nabi Yakub berada, di Palestina. Subhanallah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam memastikan bahwasanya karena kepandaian beliau, ya, stok logistik untuk 7 tahun ke depan menghadapi masa kering ini cukup dan lebih. Ya, maka beliau memiliki ide untuk menjual kelebihannya untuk memperkuat kondisi negara. Ya, maka dijuallah gandum tersebut. Subhanallah. Maka orang-orang di luar daripada Mesir yang mereka kekeringan, kelaparan, berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum yang dijual oleh Nabi Yusuf alaihissalam atas izin raja tentunya. Nah, di antara rombongan yang datang dari Palestina adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Allah Ta'ala sebutkan di ayat selanjutnya pada ayat ke 58. Wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka datanglah rombongan ya yang merupakan saudara-saudara Yusuf, yang Yusuf mengetahuinya, kenal. Sedangkan mereka saudara-saudara Yusuf tidak mengenalnya karena waktu yang lama. Ya, Nabi Yusuf dibuang ketika dia masih kecil. Kemudian saudara-saudara Yusuf pun tidak mengetahui kalau Yusuf nanti akan menjadi orang besar seperti ini. Subhanallah. Ya, jadi datanglah saudara-saudara Yusuf menemui Nabi Yusuf untuk membeli gandum-gandum. Ya. Dan Yusuf mengetahui bahwa ini saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenalnya. Subhanallah, karena mereka tidak mengira kalau Yusuf akan menjadi orang seperti ini. Ya. Naam. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum. Ya. Dan sebelumnya Nabi Yusuf menginterogasi mereka. Ya. Dari mana kalian? Disebutkan oleh para ulama, ya. Dari mana kalian? Kami dari Palestina. Ya. Siapa kalian? Kami adalah 12 bersaudara. Yang satu hilang di padang pasir, subhanallah, mereka yang membuangnya. Yang satu lagi bersama bapak kami di kampung kami di Palestina, subhanallah. Naam. Maka berkata Yusuf, ketika Nabi Yusuf walamma jahazahum, telah menyiapkan sukatan-sukatan, ya, gandum-gandum yang dibarter dengan apa yang mereka miliki, baik dalam bentuk dinar ataupun dirham ataupun yang lainnya, ya, disiapkan di atas perbekalan onta-onta mereka, dan setiap satu orang mendapatkan sukatan beban gandum yang bisa diangkat oleh 1 ekor onta, tidak boleh lebih, ya. Setiap satu orang mendapatkan sukatan yang bisa diangkut oleh ontanya, ya. Maka ketika Nabi Yusuf sudah menyiapkan sukatan tersebut, beliau berkata kepada saudara-saudaranya yang mereka tidak mengenalnya, utuni bi akhin lakum min abikum. Nanti setelah ini kalian kalau datang kemari, ya, hendaknya kalian datang bersama saudara kalian, ya, dari bapak kalian, yang Ibu Nyamin, ya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Bukankah kalian melihat aku ini telah menyempurnakan timbangan? Lihatlah kalian, lihat, aku telah menyempurnakan timbangan. Ya, aku memberikan kalian gandum, ya, barter dengan apa yang kalian miliki. Dan aku sebaik-baik orang yang menjamu tamu. Lihatlah kalian, aku jamu dengan baik. Maka nanti kalian harus datang dengan saudara kalian, Bunyamin. Subhanallah. Yusuf ingin bertemu dengan saudara seibunya, seayah dan seibunya, saudara kandungnya. Ya, ibunya bernama Rahil. Sedangkan saudara yang lainnya itu beda ibu. Ya. Fa illam ta'tuni, kalau kalian tidak datang, ya, fa illam ta'tuni bihi, kalau kalian nanti tidak datang bersamanya, fala kaila lakum, kalian tidak akan mendapatkan gandum lagi. Ya. Fala kaila lakum indi, kalian tidak akan mendapatkan gandum dariku. Wala taqrabuni, dan jangan dekat-dekat aku lagi. Subhanallah. Ya. Qalu sanura widu anhu abahu wa inna lafailun. Maka berkata saudara-saudara Yusuf, dan mereka tahu ini bukan perkara yang mudah, ya, membawa Bunyamin ke Mesir. Karena dulu kasus ketika mereka membawa Yusuf ke padang pasir, ya, mereka telah berkhianat. Subhanallah, tentunya bapaknya Yakub tidak akan mudah melepaskan Bunyamin, ya. Maka berkata saudara-saudaranya, sanurawidu anhu abahu, kalau begitu kami akan merayu bapaknya.
Subhanallah. Wa inna la fa'ilun, dan kami akan benar-benar melakukannya. Ya. Nah, maka pulanglah ya rombongan ini. Sebelum pulang, maka Yusuf memberitakan kepada anak buahnya ya suatu trik. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ya, berkata Yusuf kepada anak buahnya, staf-stafnya mungkin, ya. Masukkanlah ya uang-uang mereka yang digunakan untuk menukar dengan gandum kita. Ya. Di atas sukatan-sukatan atau di dalam sukatan-sukatan. La'allahum ya'rifuna idan qalabu, agar mereka tahu nanti kalau uang mereka itu dikembalikan. Ya. Ketika mereka kembali ke rumah mereka, kepada keluarga mereka. La'allahum yarji'un, ya, agar mereka nanti kembali. Tujuan Yusuf alaihissalam memasukkan uang-uang mereka yang digunakan untuk menukar gandum-gandum miliknya, milik kerajaan Mesir, agar mereka kembali ya membawa Bunyamin. Subhanallah. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka kembali kepada bapak mereka Yakub, ya saudara-saudara Yusuf ini, qalu ya abana, mereka mengatakan, wahai bapak kami, muni aminal kailu, ya, kami dilarang lagi untuk mengambil gandum, membeli gandum, padahal mereka dalam kondisi yang kesulitan, kekeringan, ya, mereka butuh gandum. Fa arsil ma'ana akhana, maka izinkan kami membawa Bunyamin, saudara kami, naktal, agar kita bisa mendapatkan sukatan gandum lagi. Wa inna lahu lahafidun, dan kami berjanji akan menjaganya. Subhanallah. Ya, jadi saudara-saudara Yusuf ini ya merayu Yakub alaihissalam agar membolehkan membawa Bunyamin pergi ke Mesir, agar dibolehkan lagi mereka mendapatkan gandum. Ya, dan tidak hanya itu, mereka akan mendapatkan tambahan satu sukatan lagi karena Yusuf bersama mereka, karena Bunyamin bersama mereka. Subhanallah. Kemudian apa jawaban dari Yakub alaihissalam? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Berkata Nabi Yakub, apakah aku percaya kepada kalian? Haruskah aku percaya kepada kalian sebagaimana dahulu aku percaya ya kepada kalian ketika kalian membawa saudaranya Bunyamin yakni Yusuf? Fallahu khairun hafidho. Ya, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Jadi Nabi Yakub tidak percaya. Bagaimana aku harus percaya? Dahulu aku percaya, ternyata kalian berkhianat, kalian tidak membawa Yusuf kepadaku. Sekarang kalian minta Bunyamin untuk pergi bersama kalian. Subhanallah, wa huwa arhamur rahim, dan Dia Allah Ta'ala Maha Rahim, ya, Maha Pengasih. Subhanallah. Naam. Kemudian di ayat selanjutnya, walamma fatahu mata'ahum, ketika mereka membuka sukatan-sukatan gandum mereka, ya, wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, mereka mendapatkan ya uang-uang mereka dikembalikan, dirham-dirham mereka ya dikembalikan. Qalu ya abana ma nabghi, mereka langsung memberitahukan hal ini kepada bapaknya, wahai bapak kami, ya wahai bapak, wahai ayanda, apa yang kita inginkan, lihatlah ya, hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, lihatlah uang-uang kita dikembalikan oleh sang menteri, baik sekali menteri itu ya, wa namiru ahlana, dan kita bisa memberikan makan keluarga kita, wa nahfadu akhana, dan kita akan jaga saudara kita Bunyamin, wa nasdadu kaila ba'ir, dan kita bisa menambah jatah kita ketika Bunyamin ikut pergi bersama kita. Subhanallah. Dzalika kailun yasir, yang mana sukatan itu mudah bagi sang menteri untuk memberikan kepada kita. Baik sekali menteri itu. Subhanallah, mereka tidak tahu kalau menteri itu adalah saudara mereka yang dulu mereka buang, ya, Yusuf alaihissalam. Naam. Kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-66, ya, berkata Nabi Yakub alaihissalam masih belum percaya, ya. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausikan minallah la ta'tunnani bihi. Aku tidak akan membolehkan Bunyamin pergi bersama kalian sampai kalian berjanji atas nama Allah bahwasanya kalian akan benar-benar membawa dia kembali bersamaku. Ini Bunyamin kembali bersamaku. Illa an yuhata bikum, kecuali kalian nanti kalau dirampok, dikepung, itu lain perkara. Ya, aku tidak akan membolehkan kalian membawa Bunyamin untuk pergi ke Mesir kecuali kalian berjanji atas nama Allah Ta'ala untuk membawa kembali Bunyamin kepadaku.
ya, kecuali kalian dikepung atau dirampok, ya. Falamma atauhu mausikahum, ketika mereka pun berjanji atas nama Allah Ta'ala akan membawa kembali 10 orang dari para anak-anak Yakub ini, saudara-saudara Yusuf ini berjanji atas nama Allah untuk membawa kembali Bunyamin kepada Yakub, ya. Qala, maka berkata Yakub, Allahu alamat naqulu wakil, sungguh Allah sebagai saksi atas apa yang kalian katakan, atas janji-janji yang kita, ya, lakukan. Subhanallah. Naam. Wa qala, setelah Nabi Yakub membolehkan Bunyamin pergi bersama mereka, ya, ketika mereka hendak kembali ke Mesir untuk mendapatkan gandum-gandum, ya, untuk keperluan mereka di masa-masa sulit, di masa-masa kekeringan, ya. Maka berkata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin, wahai anak-anakku, nanti kalau kalian masuk ke negeri Mesir, jangan masuk melalui satu pintu bersamaan, ya. Wa dakhulu min abwabin mutafarriqah, akan tapi kalian masuk dengan berpencar dari, ya, pintu yang berlainan. Subhanallah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', aku tidak sanggup, ya, memberikan ataupun tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa-apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan atas kalian. Ini adalah merupakan ikhtiar, ya. Inil hukmu illa lillah, sungguh keputusan itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi Yakub takut kalau nanti anak-anaknya ini tidak sampai ke pada, yakni menteri, tidak sampai masuk ke dalam istana untuk mendapatkan gandum, karena mereka adalah 11 orang bersama Bunyamin yang gagah-gagah, ya. Para ulama menafsirkan bahwasanya kenapa Nabi Yakub mengatakan seperti ini, ya, berpesan kepada anak-anaknya agar jangan masuk melalui satu pintu ketika memasuki negeri Mesir. Pertama, Nabi Yakub takut kalau mereka terkena ain, ya, terkena ain karena mereka adalah, ya, 11 bersaudara laki-laki semua yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, ya. Tentunya takut Nabi Yakub mereka terkena ain. Yang kedua, Nabi Yakub mereka itu dituduh sebagai mata-mata, ya, mata-mata musuh dari negeri Mesir, yang dengannya itu mereka akan dipenjara dan tidak sampai mendapatkan gandum-gandum. Subhanallah, ini merupakan bentuk ikhtiar daripada Nabi Yakub alaihissalam, dan sungguh, ya, keputusan itu di tangan Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu, yang aku bertawakal hanya kepadanya. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah Ta'ala bertawakal orang-orang yang mereka bertawakal. Nah, kemudian berangkatlah, ya, rombongan daripada, ya, saudara-saudara Yusuf ini bersama Bunyamin. Walamma dakhalu min haitsu amarahum, ketika mereka memasuki negeri Mesir sesuai dengan, ya, perintah daripada bapaknya, amarahum abuhum, ya. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, ya, ketika mereka memasuki negeri Mesir sesuai dengan perintah daripada ayah mereka Yakub alaihissalam, ya, dengan berpencar. Maka nayugni anhum minallahi min syai', yang mana sungguh bapaknya ini tidak sanggup, ya, terhadap apa-apa yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Illa hajatan fi nafsi Yakub qadaha, kecuali itu merupakan, ya, keinginan Yakub, ya, ikhtiar Yakub agar anak-anaknya selamat. Wa innahu ladu ilmin, ya, karena sungguh Yakub ini memiliki ilmu, ya, lima allamnahu, yang kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Subhanallah, karena dia adalah nabi, ya, memiliki ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Naam. Walamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka menemui Yusuf, ya, awa ilaihi akhahu, ketika Nabi Yusuf melihat saudara, ya, kandungnya Bunyamin, segera Yusuf pun mendekatinya dan mengajaknya, ya, berduaan, kemudian memeluknya. Subhanallah, kerinduan yang dalam, ya, kepada saudaranya ini. Bertahun-tahun mereka dipisahkan mulai Yusuf masih kecil. Subhanallah. Qala inni ana akhuka, maka berkata Nabi Yusuf, ya, aku ini adalah saudaramu Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, dan janganlah kamu sedih terhadap apa-apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang memisahkan kita, yang membuat sedih bapak kita, membuat sedih engkau, ya, janganlah bersedih. Subhanallah. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam, ya,
mengkabarkan kepada Bunyamin bahwasanya dia adalah Yusuf, ya, dan meminta untuk merahasiakan, ya, sampai waktu yang ditentukan oleh Yusuf alaihissalam. Falamma jahazahum bijahazihim, ketika Nabi Yusuf sudah menyiapkan sukatan-sukatan mereka mendapatkan 10 sukatan sekarang, ya, yang bisa diangkut oleh unta, ya. Ja'ala siqayata fi rahli akhihi, maka Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan siqaya, yakni piala, ada yang mengatakan ini piala yang biasa digunakan raja untuk minum, ya, atau ada yang mengatakan ini merupakan alat untuk menyukat, menakar, ya. Allah taala alam shawab, ya, yang lebih kuat yakni ini adalah merupakan piala yang biasa digunakan untuk raja minum. Ya, kalau alat untuk menyukat itu tidak berharga, tapi ini merupakan tempat minum raja, ya. Nabi Yusuf memasukkan tempat minum raja ke sukatan adiknya Bunyamin. Ya, dia ingin Bunyamin tetap bersamanya. Subhanallah. Summa addana muaddinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan, ya, istana. Sebelum mereka keluar dari bara Mesir, maka ada orang yang menyeru, ya, ada pencuri, ada pencurian. Subhanallah, wahai para, ya, musafir, kalian telah mencuri. Subhanallah. Ketika mereka diteriaki pencuri, bahwasanya mereka mencuri, mereka pun berhenti. Ya, qalu aqbalu, mereka pun berbalik dan mereka mengatakan, ya, qalu aqbalu alaihi madza tafkidun, apa yang hilang? Dan mereka pun tidak merasa bersalah karena mereka tidak mencuri. Subhanallah. Dan ini merupakan trik daripada Nabi Yusuf alaihissalam supaya Bunyamin tetap di istana bersamanya karena kerinduan yang, ya, yang lama, yang dalam. Subhanallah. Dan dia tidak ingin langsung buka kartu, ya. Naam. Qalu nafkidu suwa'al malik, maka yang menyeru ini pun berkata, kami kehilangan tempat minum raja. Waliman ja'a bihi khimlu ba'ir, barang siapa yang bisa mendapatkannya, dia akan mendapatkan, ya, sukatan satu onta. Maksudnya satu sukatan yang bisa dipikul oleh onta. Wa ana bihi zaim, dan aku akan menjaminnya. Subhanallah, ya. Ini merupakan trik daripada Nabi Yusuf, ya, yang dibuat begitu indahnya. Subhanallah. Qalu, mereka pun mengatakan, saudara-saudara Yusuf, ta'allahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Ya, mereka mengatakan, kalian tahu bahwasanya kami datang ke sini bukan untuk mencuri, bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, bukan untuk mencuri, kami ingin membeli gandum. Dan kami bukan mencuri. Subhanallah, kami adalah pembeli gandum. Qalu, maka berkata pegawai-pegawai atau pengawal-pengawal sang raja, fama jazauhu in kuntum kadibin, apa balasannya kalau kalian bohong, ya. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazau, maka mereka pun mengatakan balasan bagi orang yang mencuri dalam syariat agama kami, ya. Jadi mereka berbicara syariat agama Yakub alaihissalam, balasannya orang yang mencuri suatu benda, maka dialah yang akan menggantikannya, ya. Dia akan menjadi budak. Subhanallah, dia akan menjadi ganti barang yang dicuri. Itu syariat yang ada pada agama Yakub, ya. Ini dikatakan seperti ini agar, ya, kasus ini tidak dihukumi syariat yang ada pada kerajaan Mesir. Karena syariat yang ada pada kerajaan Mesir, hukum yang ada pada kerajaan Mesir, orang yang mencuri dipenjara. Dan ini tidak diinginkan oleh Yusuf. Dia ingin adiknya. Maka ditawarkan kepadanya, apa balasan kalau kalian berdusta? Balasannya, ya, ini orang yang mencuri ini akan menjadi gantinya, menjadi budak. Kadzalika najzid dzalimin. Ya, demikianlah, ya, balasan bagi orang-orang yang zalim. Dalam syariat agama kami, agama Yakub, agama Yahudi, orang yang mencuri maka dia akan menjadi ganti, dia akan menjadi budak. Subhanallah. Dan Yusuf tahu. Subhanallah. Nah, fabada bi awiyatihim qabla bi ayahi, maka Yusuf mulai mengecek mulai dari sukatan milik saudaranya supaya tidak ketahuan, supaya berjalan normal, ya. Kalau dia langsung cek milik Yusuf ketahuan, ini curiga, kok langsung milik saudaranya Bunyamin yang dicek, ya. Subhanallah. Tapi dicek mulai dari saudaranya tertua, kemudian setelahnya. Subhanallah. Summa stakhrajaha min wi'ai akhihi, kemudian didapatkan di sukatan, ya, milik saudaranya Bunyamin. Kadzalika kitna li Yusuf,
Ya, maka inilah merupakan trik yang kami buat untuk agar Yusuf bisa mendapatkan saudaranya Bunyamin bersamanya. Maka naliyakhuda akhahu fi dinil malik, ya, dan tidaklah Yusuf mengambil saudaranya Bunyamin ini dengan ketentuan peraturan kerajaan Mesir illa ayyasha Allah, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki, akan tapi melalui ketentuan agama Yakub alaihissalam. Subhanallah, narfa'u darajatin man nasa, kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan di antara orang-orang yang alim itu di atas orang alim ada yang lebih alim. Subhanallah, ya, menunjukkan bagaimana hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia membuat sandiwara yang tidak ketahuan, yang dia inginkan adalah bagaimana Bunyamin bersamanya. Insyaallah kita lanjutkan kisah ini, subhanallah, di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.